Bab 1857, Aku memang selalu pintar. Kepala klan Dacheng dan yang lain wajahnya suram, tatapan mereka mati-matian menempel pada Mu Bei. Tetua Agung klan Dacheng menatap Mu Bei dengan kejam, berkata serak, berani-beraninya kau menyinggung agungnya klan malaikat, babi manusia sepertimu ini jelas sedang cari. Sret. Seberkas ki pedang berwarna emas melintas. Langsung menembus kepala lawan, sekaligus menghancurkan jiwa ilahinya sampai hancur lebur. Labu kekacauan melompat sambil berseru, muka tembok, kau ini menyia-nyiakan seekor anak babi, tahu tidak? Kualitas anak babi ini lumayan juga, cukup buat beberapa temanmu diubah jadi nilai kultivasi. Siding kecil berkata, menurutku kau salah ngomong. Ini mana bisa disebut anak babi? Ini jelas babi tua. Labu kekacauan. Siding kecil ini benar-benar jago cari-cari salah kata. Pada saat yang sama, kepala klan Dacheng dan yang lain makin bergidik ngeri. Begitu Mu Bei mengayunkan tangan membunuh, sama sekali tidak ada ampun. Sesaat kemudian, kepala klan Dacheng dan kepala klan Enam Mata saling bertukar pandang. Lalu kepala klan Dacheng tegas mengeluarkan selembar jimat cahaya. Jimat itu menembus masuk ke sebuah celah di hamparan bintang, dan lenyap dalam sekejap mata. Di luar alam semesta peradaban tingkat 9. Di lautan bintang tak bertepi menjulang sebuah menara batu raksasa. Di permukaan menara terukir berbagai rune kuno. Di puncak menara itu, berdiri 7 sosok. Ketujuh sosok itu semuanya berasal dari klan malaikat. Di barisan paling depan adalah seorang pria paruh baya berambut pirang terurai. Di belakang punggungnya tumbuh 8 sayap. Malaikat 8 sayap. Di belakangnya berdiri 6 malaikat 6 sayap. Tepat saat itu, di hadapan menara batu, tiba-tiba muncul selembar jimat cahaya. Jimat itu terbang ke hadapan malaikat 8 sayap. Lalu jimat itu meledak dalam cahaya, memantulkan sebuah layar gambar. Gambar itu adalah pemandangan ketika Mu Bei di tengah hamparan bintang menekan kepala-kepala klan darah naga dan lainnya. Di belakang malaikat 8 sayap, ke-6 malaikat 6 sayap itu serempak mengecilkan pupil mata mereka. Para kepala klan dari 3 klan besar itu, ternyata salah satu malaikat 6 sayap menatap Mu Bei dalam gambar itu, sorot matanya tajam sekali. Babi manusia ini, ternyata mampu menekan 3 petinggi klan yang masing-masing membawa senjata berat klan mereka. Lumayan juga kemampuannya. Malaikat 6 sayap di sampingnya menatap lebih bengis lagi, berkata, beberapa anggota klan kita yang sebelumnya tewas, kemungkinan besar juga mati di tangan rendahannya ini. Begitu kata-kata ini keluar, mata beberapa malaikat 6 sayap itu seketika membeku dingin. Seharusnya memang begitu. Saat ini, ruang di depan malaikat 8 sayap terbelah. Ia langsung melangkah masuk ke dalam, menghilang dari puncak menara. Tak sepatah kata pun. Hanya hawa dingin yang tersisa melayang di kehampaan. Pergi. 6 malaikat 6 sayap segera menyusul, melangkah masuk ke dalam gerbang kehampaan di depan. Sesaat kemudian, ke-7 malaikat itu muncul di hamparan bintang alam semesta peradaban tingkat 9. Mereka muncul di wilayah tempat kepala klan Dacheng dan yang lain berada. Melihat kedatangan mereka, kepala klan Dacheng dan yang lain seketika berseri gembira, berteriak, para tuan malaikat. Klan malaikat telah datang. Mereka selamat. Tetua Agung klan Enam Mata menatap Mu Bei, membentak, para tuan malaikat sudah turun tangan, babi. Sret. Seberkas ki pedang emas menembus gelabelanya, jiwa ilahinya ikut hancur seketika. Labu kekacauan berkata, satu babi tua lagi hilang. Teratai harta peringkat 9 menyahut datar, toh ujung-ujungnya juga hilang. Mau cepat atau lambat, hilang tetap saja hilang. Ke-7 anggota klan malaikat itu menatap dengan mata sedingin es. Mu Bei berani membunuh orang-orang mereka tepat di depan wajah mereka. Ini sama saja dengan menamparkan mereka bulat-bulat.
benar-benar tidak menaruh mereka di mata sedikit pun. Saat ini, Mu Bei menatap beberapa anggota klan malaikat itu, berkata, "Garis Tiandao kalian, di hamparan bintang ini memasang sistem kepercayaan Dao Surgawi untuk menambah penganut dan kekuatan iman. Di saat yang sama kalian juga mengirim orang untuk sembarangan menuai kehidupan di hamparan bintang ini. Kalian ini masih punya muka tidak? Kali ini, kalian pasti berencana membiarkan ras-ras bawahan kalian menuai kehidupan. Begitu panenan hampir cukup, kalian menyuruh orang istana Tiandao memanggil kalian, klan malaikat, lalu mengusir ras-ras bawahan pemanen itu. Setelah itu, kalian biarkan dunia mengira garis Tiandao lah yang menekan kekacauan kegelapan yang normal, dan dengan begitu membuat kepercayaan terhadap Dao Surgawi meroket, bukan?" Ia menatap beberapa anggota klan malaikat itu. "Dengan cara itu, kalian bukan saja menuai kehidupan, tetapi juga mengerek naik kepercayaan kepada Dao Surgawi." Ketujuh malaikat itu menatap Mu Bei. Pemimpin mereka, malaikat 8 sayap, dingin berkata, "Ternyata tebakanmu lumayan juga." Mu Bei tersenyum tipis. "Aku memang selalu pintar." Ia kembali menatap malaikat 8 sayap itu. "Kalian tidak takut, kalau urusan seperti ini sampai terbongkar, seluruh alam semesta besar tahu betapa bejatnya garis Tiandao kalian, lalu kepercayaan kepada Dao Surgawi runtuh seketika." Malaikat 8 sayap itu tertawa, menatap Mu Bei, berkata, "Pertama, sekalipun kau sudah menebak, lalu bagaimana? Menurutmu, kalau disebar, siapa yang orang-orang percaya? Seorang manusia biasa seperti kamu, atau garis Tiandao kami? Kedua, menurutmu, hari ini kamu bisa pergi dari sini dengan hidup-hidup. Begini juga kamu masih tega menyebut diri sendiri pintar. Kalau kamu benar-benar pintar, kamu tidak akan menjadikan garis Tiandao kami musuhmu. Hari ini, kamu akan mati di sini. Dan kamu akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Sementara garis Tiandao kami akan terus menuai di alam semesta ini. Setelah itu, oleh istana Tiandao kami akan dipanggil turun untuk mengakhiri bencana ini, lalu membuat kepercayaan pada garis Tiandao melesat naik. Kali ini akan begitu. Di kemudian hari juga akan begitu. Terus berulang-ulang." Ia menatap Mu Bei, berkata, "Beberapa alam semesta peradaban kalian ini, bagi garis Tiandao kami hanyalah peternakan babi. Kandang babi yang abadi." Ia berdiri tinggi di atas, sorot matanya tanpa belas kasihan. Mu Bei tertawa. Di atas kepalanya, ruang terbelah. Segumpal cahaya harta muncul, memantulkan semua adegan barusan. Melihat pemandangan ini, semua orang serempak mengecilkan pupil mata mereka. Malaikat 8 sayap menatap Mu Bei dengan dingin, berkata, "Kau diam-diam merekam semuanya, lalu berniat membawanya keluar. Menurutmu, aku ini akan memberimu kesempatan." Hawa tekanan yang kuat meledak dari tubuhnya, menyebar dengan dia sebagai pusat. Ia menyegel hamparan bintang di sekeliling, tidak memberi Mu Bei sedikit pun celah untuk melarikan diri. Mu Bei menatapnya. "Kamu kegiran. Aku bukan berniat membawa rekaman ini keluar. Rekaman ini disiarkan secara sinkron, dipantulkan ke berbagai sudut alam semesta peradaban tingkat 1 sampai tingkat 9. Barusan ia bicara panjang dengan beberapa malaikat itu, menganalisis segala hal, hanya untuk menggiring klan malaikat mengaku. Lalu secara bersamaan memancarkan rekaman ini keluar, membuat semua orang melihat wajah asli garis Tiandao. Kali ini, ia bukan hanya ingin menekan kekacauan kali ini dan membuat sistem kepercayaan Paviliun Kaisar Utara berkembang pesat. Ia juga ingin sekaligus meruntuhkan sistem kepercayaan garis Tiandao di hamparan bintang ini. Pada saat yang sama, di alam semesta peradaban tingkat 1 sampai tingkat 9, di wilayah-wilayah pusat tiap alam semesta, satu demi satu gambar berkilat. Dalam gambar-gambar itu, tampak jelas pengakuan klan malaikat bahwa garis Tiandao sedang menuai alam semesta ini, serta tipu daya keji di balik kepercayaan Dao Surgawi.
Ini. Jadi panen besar-besaran di alam semesta sekarang ini ternyata atas perintah Garis Tiandao. Dalang di balik layar adalah Garis Tiandao itu. Tidak tahu malu. Jelas-jelas iblis, tapi menyamarkan diri sebagai malaikat Tiandao. Garis Tiandao keparat. Klan malaikat keparat. Istana Tiandao keparat. Dari alam semesta tingkat 1 sampai tingkat 9, banyak kultivator yang melihat gambar-gambar itu murka bukan main. Amarah mereka tak terbendung. Alam semesta peradaban tingkat 9. Di atas hamparan bintang. Malaikat 8 sayap, 6 malaikat 6 sayap, dan para anggota klan darah naga dan lain-lain semuanya wajahnya berubah drastis. Mu Bei ternyata menggunakan rahasia ilahi untuk menyiarkan adegan barusan ke berbagai sudut alam semesta. Hal seperti ini terlampau besar dampaknya. Begitu gambar-gambar ini sepenuhnya tersebar, bagi sistem kepercayaan Garis Tiandao, ini adalah pukulan yang benar-benar menghancurkan. Sistem kepercayaan Dao Surgawi akan runtuh. Semut hina. Malaikat 8 sayap menatap Mu Bei, matanya seakan hendak menyemburkan api yang nyaris berwujud. Kalau kamu sudah melakukan ini, maka aku juga hanya bisa bertindak lebih kejam. Boom. Hawa tekanan yang lebih mengerikan menyebar dengan dia sebagai pusat. 8 sayap di punggungnya mekar memancarkan cahaya tak terhingga. Cahaya malaikat memenuhi seluruh hamparan bintang. Setelah membunuhmu, aku akan sepenuhnya mengurung alam semesta peradaban tingkat 1 sampai tingkat 9. Menghapus semua makhluk hidup di dalamnya. Lalu perlahan membangun kembali peternakan babi ini. Suaranya sedingin es. Bab 1858, kita berdua satu jalur. Bantai abis semua makhluk dari peradaban tingkat 1 sampai 9. Kalau begitu, cuplikan rencana licik Istana Tiandao yang disebar Mu Bei di 9 alam semesta peradaban ini tidak akan bisa menyebar ke sudut-sudut lain alam semesta. Saat ini, itulah satu-satunya pikiran malaikat 8 sayap. Dan itu juga satu-satunya cara untuk meredakan situasi sekarang. Hanya dengan begitu, barulah sistem keyakinan terhadap Dao Langit bisa dipertahankan. Mu Bei menatap malaikat 8 sayap itu lalu tersenyum tipis. Aku sudah bilang, aku ini orangnya cukup cerdas. Begitu kata-katanya jatuh, tekanan pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya sebagai pusat, menyambut aura ganas malaikat 8 sayap itu. Sret. Dengan satu suara ringan, aura menakutkan yang dipancarkan malaikat 8 sayap itu seketika runtuh. Lalu, dengan suara keras, malaikat 8 sayap itu tersentak mundur belasan meter. Ruang bintang di belakang tempat ia mundur runtuh berlapis-lapis. Orang-orang dari 3 klan besar serempak berubah wajah. Tuan Malaikat. Malaikat 8 sayap yang begitu kuat, ternyata dipaksa mundur hanya oleh aura Mu Bei. Bagaimana mungkin? Bahkan wajah malaikat 8 sayap itu sendiri penuh keterkejutan. Mu Bei memandangnya. Berani-beraninya aku menunggu di sini begini, menurutmu itu artinya apa? Artinya di mataku, kalian ini lemah sekali. Sambil berbicara, tekanan pedang yang menyelimuti tubuhnya terus meningkat. Seiring naiknya tekanan itu, ruang bintang di sini bergetar, bintang-bintang tak berujung ikut bergoyang. Sebuah aura kedirian pedang yang amat besar menyelimuti hamparan bintang ini. Seketika, semua orang berubah wajah. Bahkan sosok kuat seperti malaikat 8 sayap pun memasang ekspresi terkejut ketakutan. Bagaimana mungkin? Sejak masa Lin Tiandi dan yang lainnya, di alam semesta kecil peradaban tingkat 1 sampai 9 ini sudah lama tidak lahir makhluk kuat. Tapi sekarang, ternyata muncul lagi. Mu Bei yang masih semuda ini, ternyata sudah memiliki kekuatan yang melampaui malaikat 8 sayap. Ini bagaimana bisa? Jelas-jelas masih berada di dalam alam semesta peradaban tingkat 9, tapi sudah punya kekuatan semacam ini. Menghadapi tekanan pedang dari Mu Bei ini, ia merasa dirinya seperti perahu kecil di atas gelombang samudra.
Bisa terbalik kapan saja. Sesaat kemudian, ia menatap Mu Bei dan membentak. Tunggu saja. Kau tunggu saja. Begitu selesai bicara, ia langsung merobek sepetak ruang bintang dan melangkah masuk. Kabur. Ia langsung memilih untuk melarikan diri. Jika berhadapan langsung saat ini, ia sama sekali bukan tandingan Mu Bei. Tindakan itu membuat orang-orang klan Dacheng dan dua klan lain menampakkan keputusasaan. Pemimpin mereka ternyata kabur. Abis sudah. Mereka benar-benar tamat. Mu Bei hanya tersenyum tipis. Ia melirik ke arah kehampaan tempat malaikat 8 sayap itu melarikan diri. Dengan satu lirikan, ruang bintang bergetar. Detik berikutnya, sebuah celah ruang terbuka dan satu sosok terlempar keluar. Sosok itu tak lain adalah malaikat 8 sayap tadi. Tersentak keluar, malaikat 8 sayap itu amat terkejut. Ia menatap Mu Bei. Kau, Dao Ruang. Dao Ruang Mu Bei sudah kuat sampai bisa dengan mudah mengompresi dan memutus ruang bintang. Kekuatan seperti ini, setidaknya juga sudah mencapai tingkat ke-6 ranah rahasia. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba menatap tajam Mu Bei. Manusia, kau sangat kuat, sangat kuat. Tapi kusarankan jangan gegabah. Bagaimanapun juga, di belakang suku malaikat kami berdiri Tuan Dao Langit yang agung. Dan Tuan Dao Langit itu, masuk jajaran 100 terkuat alam semesta raya. Ia menatap Mu Bei. 100 terkuat alam semesta raya. Kau tahu apa arti 100 besar alam semesta raya? Mu Bei baru hendak bicara ketika labu kekacauan tiba-tiba melompat dan berkata, buat si muka tebal ini, Dao Langit di pihakmu itu lemah seperti ayam kampung. Kalau muka tebal mau, sembarang panggil satu orang saja sudah bisa menggilingnya sampai mati. Mu Bei meliriknya. Bocah pembangkang, rendahkan diri sedikit. Jalan kultivasi masih panjang, kita harus mengandalkan diri sendiri. Kekuatan yang bukan milik kita, jangan kita besar-besarkan. Labu kekacauan berkata, muka tebal, sesekali kita tetap harus sedikit berlagak. Kita ini satu keluarga, kekuatan mereka ya kekuatanmu juga. Si petir kecil berkata, betul, betul, labu pembangkang ini ada benarnya. Sesekali kita memang harus sedikit tinggi hati. Kekuatan beberapa itu ya kekuatanmu. Kau itu tidak terkalahkan. Dao Langit kecil-kecilan itu tidak ada artinya sama sekali, mudah sekali diatasi. Mendengar kata-kata ini, malaikat 8 sayap dan yang lain tertawa marah. Malaikat 8 sayap itu menoleh pada si petir kecil. Makhluk berani macam apa kau ini, berani-beraninya tidak hormat pada Tuan Dao Langit. Memang sudah bosan hidup. Di hadapan Tuan Dao Langit, kalian bahkan tidak sebanding dengan semut. Mu Bei, Hei Qilin, Xiao Lingchu, labu kekacauan, Ding kecil, pedang pemenggal iblis, tungku penelan langit, dan lotus pusaka peringkat 9. Si petir kecil menarik napas panjang, lalu menatap labu kekacauan. Apa kita kelihatan sangat lemah? Labu kekacauan berkata, tidak lemah. Kau itu kelihatan termasuk jenis yang sangat kuat. Auramu galak sekali. Si petir kecil berkata, kalau begitu, kenapa mereka satu persatu kelihatan meremehkan kita? Mata mereka buta, kata labu kekacauan. Si petir kecil mengangguk. Masuk akal. Ia pun sedikit gembira. Ia berkata pada labu kekacauan, jujur saja, saudara labu, meski kau pembangkang sekali, tapi pandangan dan wawasanmu benar-benar mantap. Labu kekacauan berkata sambil berjingkrak. Kau tiap saat menyambar si muka tebal seperti main-main saja, pembangkangmu juga banyak. Kita berdua itu satu jalur. Si petir kecil berpikir sejenak, lalu berkata, walaupun begitu, sepertinya memang ada benarnya juga, ya. Tentu saja ada benarnya, kata labu kekacauan. Mu Bei, dua makhluk ini kenapa kelihatan seperti saling merasa cocok? Sesaat kemudian, ia menoleh pada malaikat 8 sayap itu.
Suku malaikat kalian ini, menurutku sebaiknya ganti nama saja jadi suku cari mati. Suku malaikat ini, dari awal sampai akhir berhasil menyinggung dua tokoh besar, yaitu si cahaya kecil dan si petir kecil, sampai sebegitu parahnya. Padahal dua makhluk ini setingkat dengan kehendak alam semesta raya. Segala macam dao langit, di hadapan mereka berdua benar-benar tidak ada artinya. Malaikat 8 sayap itu murka. Ia baru hendak berkata sesuatu pada Mu Bei ketika sebuah segel 4 simbol muncul di atas kepalanya. Begitu segel 4 simbol itu muncul, kekuatan penyegelan yang kuat langsung menekan dirinya. Malaikat 8 sayap itu panik. Ia menatap Mu Bei dan berteriak, "Manusia, kau!" Mu Bei mengibaskan tangan, langsung menyedot lawan itu ke dalam sebuah wadah ruang. Pemandangan ini membuat 6 malaikat 6 sayap gemetar ketakutan. Malaikat 8 sayap berpangkat tinggi yang terkuat di antara mereka, ternyata ditekan dengan begitu mudah. Mereka menatap Mu Bei dan baru hendak bicara ketika Mu Bei mengangkat tangan, menekan mereka, lalu semuanya dimasukkan ke dalam sebuah wadah ruang. Setelah itu, ia juga menekan semua petinggi klan Dacheng, klan Suejiao, dan klan Liuyan, memasukkan mereka ke dalam wadah-wadah ruang. Mu Bei berkata kepada Labu Kekacauan dan yang lain, "Pergi." Ruang bintang di depannya terbelah. Ia melangkah masuk dan detik berikutnya sudah muncul di markas besar Paviliun Kaisar Utara di alam semesta peradaban tingkat 1. Ia berkata pada si cahaya kecil, "Senior, tolong tarik kembali ke sini teman-temanku yang sedang membaritai 3 klan besar itu." Si cahaya kecil mengangguk. Tentu saja ia tahu Mu Bei memanggil orang-orang itu kembali sekarang agar mereka bisa memakai Kentian Mogong untuk mengonversi kultivasi malaikat 8 sayap dan yang lainnya. Seketika ia mengibaskan tangan. Cahaya spiritual berkilat satu demi satu, dan Kong Yiji, Senki, dan yang lainnya bermunculan di sini. Puluhan orang itu sempat bingung. Lalu mereka menatap Mu Bei dan satu persatu memasang ekspresi terkejut. Senki berkata, "Kakak, kau yang menarik kami kembali. Dari tempat sejauh itu kau bisa menarik kami semua sekaligus, cara ini lumayan kelewat hebat." Bersambung.